Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Syarifah dari jurusan Tadris Bahasa Inggris semester 4 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tugas statistika mengenai distribusi frekuensi. Jadi yang pertama, saya telah menyediakan data nilai siswa. Saya telah mengurutkannya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan seluruh data ini berjumlah 50 data. Selanjutnya ada rentang atau jangkauannya. Jadi untuk mencari rentang atau jangkauan, kita bisa menggunakan rumus X max kurang X min. X max merupakan nilai tertinggi, sedangkan X min merupakan nilai terendah. Di sini nilai tertingginya 99 dan nilai terendahnya 51. Jadi kita bisa cari dengan 99 dikurangi 51 dan hasilnya adalah 48. Selanjutnya banyak kelas. Jadi rumus untuk mencari banyak kelas yaitu 1 tambah 3,3 log N. N merupakan banyak data, di sini banyak datanya adalah 50. 3,3 merupakan nilai yang telah ditetapkan untuk mencari banyak kelas. Log adalah logaritma. Jadi di sini kita bisa mencari banyak kelasnya dengan 1 ditambah 3,3 log 50. Jadi yang pertama kita cari adalah log 50 itu berapa? Di sini log 50 adalah 1,70. Lalu 1,70 kita kalikan dengan 3,3 dan kita tambahkan 1. Hasilnya yaitu 6,61. Karena kita mencari banyak data, sehingga kita bulatkan menjadi 7. Selanjutnya ada interval kelas. Rumusnya R dibagi dengan K. R merupakan rentang, di sini rentangnya 48 dan K merupakan banyak kelas. Banyak kelasnya adalah 7. Jadi 48 dibagi 7 hasilnya adalah 6,85 dan kita bulatkan lagi menjadi 7. Yang selanjutnya ada frekuensi dari masing-masing kelas. Jadi untuk mencari frekuensi dari masing-masing kelas ini, kita harus mengurutkan data-data tadi, kita harus kelompokkan menjadi 7 kelas sesuai dengan yang telah kita cari banyaknya kelas, yakni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan rentangnya 7 seperti yang telah kita cari, 51 sampai 57, 58 sampai 64, di kelas ketiga ada 65 sampai 71 dan seterusnya. Nah, untuk mencari frekuensi kita bisa menggunakan turus untuk bantuan menghitung frekuensinya. Seperti yang kita lihat di sini, pada kelas pertama dari 51 sampai 57 ini kita lihat jumlah datanya yang dari kelas 1 51 sampai 57 ada berapa. Oke, kita hitung 1 2 3 4 5 6. Jadi frekuensinya berjumlah 6 seperti ini. Lalu pada kelas yang kedua kita lihat urutannya 58 sampai 64. Kita lihat lagi di tabel 56 sampai 64. Sehingga dia dimulai dari 59 1 2 3 4 5 6 7 8. Sehingga pada kelas yang kedua ini frekuensinya adalah 8. Dan seterusnya. Yang selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi. Oke, jadi pada saat kita mencari frekuensi tadi,
kita menggunakan tools atau bantuan untuk menghitung frekuensi. Kalau tabel distribusi frekuensi, toolsnya dihilangkan sehingga menjadi seperti ini. Lalu yang selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi kumulatif. Yang pertama, pada tabel pertama, pada kolom garis pertama kita bisa melihat di sini data-data yang telah kita kelas-kelaskan, dan juga di baris kedua ini ada frekuensi yang telah kita cari tadi. Pada frekuensi ini, karena kita mengumpulkan banyaknya data, jadi hasil akhirnya pasti 50. Terus pada tabel berikutnya ada batas nyata. Untuk mencari batas nyata, kita bisa menggunakan rumus batas bawah dikurangi 0,5. Di sini batas bawahnya ada 51, lalu kita kurangkan dengan 0,5 menjadi 50,5. Dan mencari batas nyata, di sini batas atasnya 57 ditambah dengan 0,5 sehingga menghasilkan 57,5. Begitu dengan seterusnya. Lalu di kolom berikutnya ada nilai tengah. Cara mencari nilai tengah sangat mudah. Kita bisa menggunakan rumus batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Batas bawah di sini 51 ditambah batas atas 57, kita bahagi 2 sehingga memperoleh hasil 54. Begitupun yang selanjutnya 58 kita tambahkan dengan batas atasnya 64, lalu kita bahagi 2 dan hasilnya adalah 81. Begitupun dengan seterusnya. Kolom berikutnya ada relatif. Untuk mencari relatif, kita bisa menggunakan rumus F dibagi N dikali 100. F merupakan frekuensi, sedangkan N adalah jumlah keseluruhan data dikali dengan 100. Di sini F-nya frekuensinya adalah 6, lalu kita bahagi dengan 50 dan kita kalikan dengan 100 menghasilkan 12. Begitupun dengan 8, kita bahagi dengan 50 dan kita kali dengan 100, hasilnya adalah 16. Dari relatif ini dari keseluruhan relatif ini akan mencapai hasil 100. Apabila hasil akhir dari keseluruhan relatif ini tidak 100, maka itu ada yang salah. Lalu pada kolom berikutnya ada frekuensi kumulatif bawah. Jadi untuk mencari frekuensi kumulatif bawah ini, kita berpatokan pada nilai frekuensi dan kita urutkan dari bawah. Yang bawah adalah 6, sehingga yang pertama kita tulis adalah 6. Lalu 6 ini kita jumlahkan dengan 8, sehingga menghasilkan 14. Selanjutnya 14 ini kita tambahkan dengan 7 dan menghasilkan 21. Begitupun seterusnya. Sama dengan frekuensi kumulatif bawah, kita berpatokan pada frekuensi, nilai frekuensi. Untuk mencari frekuensi kumulatif atas, bedanya adalah kita mulai dari yang atas, nilai yang atas. Jadi nilai pertamanya atas adalah 6, lalu 6 ini kita jumlahkan dengan nilai selanjutnya, yakni 8, dan menghasilkan 14. Lalu 14 ini kita jumlahkan lagi dengan nilai selanjutnya, yaitu 8, sehingga hasilnya adalah 22, dan seterusnya. Kolom yang selanjutnya adalah frekuensi relatif kumulatif. Untuk mencari frekuensi relatif kumulatif ini sama dengan frekuensi kumulatif bawah, bedanya kita berpatokan pada nilai relatif. Jadi
nilai relatif yang pertama adalah 12. Lalu 12 ini kita jumlahkan dengan 16. Hasilnya adalah 28. Lalu 28 ini kita jumlahkan dengan 14 dan mendapatkan hasil 45. Dan seterusnya. Selanjutnya adalah grafik poligon. Untuk membuat grafik poligon, kita bisa menggunakan nilai tengah dan frekuensi. Jadi grafik poligon ini merupakan grafik dengan garis yang menghubungkan antara titik satu dengan titik lainnya. Jadi pada garis horizontal ini adalah titik tengah atau nilai tengah. Kita bisa lihat di sini 54, 61, 68 seperti ini. Lalu pada garis vertikal ini kita meletakkan frekuensi sehingga grafiknya nanti seperti ini. Pada titik ini pertemuan antara frekuensi 6 dan 54. Sedangkan yang kedua ini adalah pertemuan antara 61 dan juga 8. Begitupun seterusnya. Dari pertemuan itu kita bisa tarik garis seperti ini untuk menghubungkan antar titik. Yang selanjutnya ada grafik histogram. Pada grafik histogram ini kita meletakkan pada garis horizontal kita letakkan nilai tepi bawah dan tepi atas dari yang terkecil hingga terbesar. Dan pada garis vertikal ini sama, kita letakkan juga nilai frekuensi seperti ini. Jadi yang terkecil dari tepi bawah adalah 50,5 dan yang tepi atas yang terbesar adalah 99,5, sehingga kita urutkan nanti seperti ini. Nah, berbeda dengan grafik poligon, grafik histogram ini berbentuk seperti batang. 50,5 sampai 57,5 frekuensinya adalah 6. 57,5 sampai 64,5 frekuensinya adalah 8. 64,5 sampai 71,5 frekuensinya sama 8. Sehingga mengapa diagram ini saling berhimpitan. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.